Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama malam ini kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat dalam hati kita yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak rasaan baru kemarin malam Rebo. Alhamdulillah kita dikasih sehat, panjang umur, yang dikatakan sehat wal afiat. Sehat yang kita perlu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah yang sangat-sangat yang Allah tidak tolak, tidak diberi pahala, yaitu ibadah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sangat beruntung malam ini kita dapat hadir sehingga menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah yang sangat setianya dengan pengajian malam Rebo, itu Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Alhamdulillah semuanya pada ikhlas ya, karena nurul ikhlas, cahaya keikhlasan. Insya Allah kita nanti masuk surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini yaitu bulan Muharram, bulan yang dikatakan orang yaitu ada lebaran, yaitu lebaran anak yatim. Cuma sayang, sangat sayang, kebanyakan kenapa membirakan anak yatim cuma setahun sekali, padahal kebutuhan anak yatim itu ya setiap hari. Siapakah bapaknya anak yatim itu? Bapaknya kita. Kalau walaupun itu emaknya udah nenek-nenek gitu, jangan mengharapkan anak yatim itu bapaknya kita, emaknya masih muda. Jangan. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sedikit saya akan menyampaikan tentang sedikit dulu nih, yaitu buka kitab Safinah dulu sedikit. Kenapa? Karena semuanya juga perlu. Bahwa di dalam kitab Safinah ini yang mewajibkan kita mandi sedikit ini, supaya apa? Supaya ke bawah semua. Di dalam keterangan faslun mujibatul ghusli sittatun iyalah hujul hasabati fil fardi wa khurujul mani wal haidu wal nifas wal wiladatu wal maut. Di sini yang mewajibkan mandi itu ada yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama nih. Yang pertama yang mewajibkan kita mandi, kita harus tahu, yaitu memasukkan ujung jakar ke dalam pardi. Tahu ya semuanya, tahu ya? Udah apa dah. Jadi walaupun itu tidak keluar, dia memang nggak ngaji. Emang Safinah begini bikin mah, ada joroknya, tapi nggak jorok, cuma harus terangkan dia, gitu. Iya. Jadi harus begitu. Jadi walaupun itu tidak keluar,
karena udah keseringan gitu bisa biasanya. Ya, tapi nggak keluar, itu wajib mandi walaupun nggak keluar. Ya, ini kan takut nggak tahu, ini mah mungkin udah tahu, entah nggak keluar lah. Atau bininya, Pak, ngapa nggak mandi Pak? Pak, kenapa malam? Bapak nggak mandi, nggak mandi wajib, mandi besar. Gua nggak keluar, orang ngaji, gitu Pak. Ini boleh ngaji ya. Gua malam nggak keluar, gua jadi nggak mandi dah, nggak mandi wajib, jangan. Jadi wajib mandi walaupun tidak keluar. Jangankan sampai masuk, timbang ketuk pintu doang gitu, ngelongok dikit, ngelongok dikit, itu tetap wajib mandi. Jangankan sampai masuk ke dalam rumahnya, ya. Timbang ketok pintu doang, bersentuhan, tetap wajib mandi besar. Gitu. Bagaimana niatnya? Dalam hati aja, dalam kamar mandi mah saja aku niat mandi hadas besar, pardo karena Allah Ta'ala. Gitu yang gampangan mah. Kalau pakai saja aku niat mandi hadas besar seluruh badan, pardo. Kalau rasaan kurang tapi apal udah dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, jangan Bismillah, jangan disuruh, langsung aja aku niat mandi hadas besar, pardo karena Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, yaitu yang kedua keluar mani, nggak bubu-bubu lagi nongkrong, ada bocah lewat, ya keluar mandi kita keluar tuh, ya itu wajib tahu ya. Yang nggak tahu pun yang ngaji mah, saya mah keluarga nggak begitu kan, gitu ya. Kagak, yang namanya keluar itu harus wajib mandi. Tuh. Yang ketiga yaitu obat wanita haid, udah tahu dah semua dah. Haid dan nifas habis lahir dan yang habis melahirkan. Dan yang keenam yaitu orang yang meninggal dunia wajib dimandiin, ya, wajib mandi. Di sini faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mihul badani bil ma. Di sini fardu mandi ada dua, yaitu niat nih fardu aja nih. Tadi yang wajibnya, fardu mandi itu ada dua. Pertama yaitu niat. Awas yang tadi saya bilang tuh, hati-hati. Udah nyuruh baru niat, jangan. Jadi sebelum nyuruh, sebelum membasuh, kita niat dulu. Kalau bagaimana biar dapat pahalanya gede? Minimal kanan 3 kali, kiri 3 kali, langsung ke atas kepala kita, ya. Sudahnya itu seperti itu. Ada juga pernah saya mendengar kalau bisa mah kaki dulu, kaki kanan dulu 3 kali, terus kaki kiri, udah kanan udah kiri, baru kepala. Itu yang pertama niat, ya. Ini wajib, fardunya mandi harus, fardunya mandi hadas besar harus, jangan sampai lupa niat. Ada nggak pernah mandi begitu, pas habis begitu lupa mandi tapi nggak niat? Ada nggak? Ada, itu saya udah tahu. Astagfirullahaladzim. Orang biasa tiap habis sebelum subuh mandi, ya mandi kita mah. Dasar udah tua ya, lupa. Habis gitu lu udah sampai ke masjid, lupa ya. Makanya hati-hati, ini buat yang muda bang enggak. Tadi udah tuan masih lupa. Emang dang nih, ya. Buku udah katanya belum, gitu. Ya, buku udah katanya belum. Nah, hati-hati pasti nanti kalau baru udah agak tua-tuaan mah pasti mungkin ada kelupaan. Ya, hati-hati, ingetin malam begitu ya, gitu. Nah, itu terjadi udah sampai ke masjid, astagfirullahaladzim, mandi tapi nggak niat. Nah, balik lagi kita, astagfirullahaladzim. Tuh kalau udah tua mah ya hati-hati, karena itu emang masih muda, kalau baik malu lupa dah, gitu. Iya. Iya, ini mah udah tua ada lupa, gitu. Makanya hati-hati, mandi tapi kagak niat, nggak sah tuh, walaupun sampai puasa banget, walaupun udah kita guyur semuanya bersih, tapi nggak niat, itu tidak sah mandinya. Tetap sholat kita nggak terima, semua ibadah-ibadah yang dikatakan dengan ibadah sholat segala macam itu tidak diterima, karena mandinya belum sah, masih punya hadas besar. Gara-gara apa? Gara-gara kagak niat, gitu. Hati-hati itu niat ya. Jadi jangan dibarengin.
niat dulu dalam hati saja aku niat menghilangkan mandi hadas besar, pardon langsung buyur. Yang mana nih? Yang mana dulu lah? Yang penting mah lebah badan gitu. Yang penting mah pertama niat, kedua membasahi seluruh badan dengan air. Yaitu niat yang niat itu harus niat Pak. Jadi membasuh badan bagaimana semuanya ke sela-sela kuping nih. Ini kan ini nih lubang nih. Ya. Jangan sampai ini enggak kena air. Ini jangan sembarangan ini orang-orang dari bawah nyelip, apalagi kuping yang kilip gitu yang ini yang apa. Nah, terus sampai lubang hidung nih. Ini lubang hidung basah-basahin. Terus kumur-kumur biar apa? Kehati-hatian kita karena itu mandi besar. Mandi hadas besar itu harus hati-hati benar. Sela-sela yang sedikit-sedikit. Makanya apalagi yang punya kuku panjang, ya. Jangan sampai apa? Gara-gara kita mandi hadas besarnya tidak sah, ya udah nggak sah semua dah tuh. Sholat kita terus sholat terus. Sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita lupa niat gitu. Jadi walaupun itu kita udah niat sah, niatnya udah komplit membasuh semua badan, airnya nggak tahu air mustamal. Ya, hati-hati kalau nggak punya, ya kalau mau punya semua sih ya, padasan maksudnya apa sebutnya, keran. Kalau punya keran semua, ya. Kalau kita mau lewat dengan gayung, itu airnya kita grojogan, jangan sampai berhenti. Itu. Ya kalau airnya berhenti cuma satu bak, baknya kurang dari 2 kula, mandi hadas besarnya tidak sah. Oh, nggak sah dah tuh. Kalau udah hadas besarnya nggak sah, maka semuanya sama ibadah kita semuanya nggak sah, gitu ya. Itu sampai di situ sedikit tentang mandi. Kalau kita jangan sampai, walau nanti udah tua-tuaan, kalau masih muda masih ingat ya, nanti lupa gitu. Satu, yang keduanya, kata istrinya, Pak, Bapak nggak mandi besar. Ya, lu keluar gua kagak, jangan gitu ya. Keluar nggak keluar udah tahu sekarang tetap mandi ya. Begitu ini bahasa ada anak mudanya atau nih biar tahu. Ini tahu kali. Ini mah cuma mengingatkan ya. Sedikit di sini tentang yaitu hukum-hukum di dalam Sapinah. Sekarang saya menerangkan tentang bulan Muharram, yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada tanggal 10 ya bulan Muharram itu kalau bisa nih, karena itu di situ dijadikan ya dikatakan lebaran anak yatim. Kenapa? Karena udah terbiasa untuk orang-orang soleh mengerjakan seperti itu, maka kita minimal di tanggal 10 bulan Muharram itu kalau kita puasa ada terus itu pahalanya besar. Barang siapa yang berpuasa pada itu maka Allah mengampuni sama juga setahun ke depan dan setahun ke belakang. Yang orang diampunin, yang 1 tahun lagi diampunin. Pada sama juga kita kemarin puasa di bulan haji. Tuh kalau mau, tapi jarang banget emang. Saya lupa kadang puasa. Tapi mudah-mudahan ingat kita puasa ya. Gitu. Dan serendah-rendahnya kalau kita nggak punya nih buat bersedekah dengan anak yatim. Ya serendah-rendahnya kita membahagiakan keluarga kita. Anak yatim yang pada hari itu pada bergembira mendapat duit, makanan segala macam. Nah kita sebagai bapak yang ada bapaknya, jangan sampai anak kita ngomong gini, enak banget anak yatim ya. Gitu ada itu gitu. Enak aja anak yatim lu, duit banyak. Pas itu hari itu ya, hari itu kagak dikasih sama kita, pelit kita malah, dia mau jajan enggak? Ya akhirnya ya enak lu ya yatim ya. Ada itu yang itu. Enak aja anak yatim, makanya duitnya banyak, padahal besar sekali ya, dasar bocah ya. Ada itu juga gitu. Kenapa? Udah bapaknya emang nggak punya, masih juga di hari itu emang dia nggak punya duit, itu makanya kita siapkan yang punya anak kecil minimal jangan sampai dia ngelihat temennya anak yatim banyak duit, kita disumpahin anak kita, di bapak gue jangan mati dah katanya, gue jadi ada duit gitu. Jangan sampai kita anak ngomong kita begitu, bocah begitu, bener itu bocah begitu ya.
Makanya minimal pada tanggal 10 lebaran anak yatim, anak kita yang punya anak kecil bahagiakan, yaitu minimal kasih duit minimal 10.000 ke 5.000 dah siapkan dari sekarang, taruh itu dompet ya. Terus kalau bisa takutnya anak yatim itu dari masjid atau dari mana dapat nasi bungkus sampai nasi itu bok ada ayam segala macam di rumah kita masak ikan asin. Ya mungkin sedih wah itu bocah enak anaknya yatim ya. Lumayan enak cuma makan ayam gitu bocah mah. Makanya minimal emak bini kita belikan ayam setengah kilo mas berapa kek ya, suruh ngapain, disuruh seperti lebaran buat kita nih gitu. Jangan sampai itu nanti anak kita bersedih. Dan kalau bisa kalau ada hartanya lagi duit kita banyak itu sedekah anak yatim. Di sini dalam keterangan bahwasanya siapa yang mengusap kepala anak yatim benar-benar karena Allah dengan kesian itu. Jadi begini Pak, jadi kalau kita melihat anak yatim atau mengusap kepala anak yatim biar pahalanya besar, ingetin bayangkan diri kita, seandainya saya meninggal dunia ini anak saya begini mungkin ya gitu. Ini saya ini tadus minimal saya begitu nggak kerasa tuh air mata waktu anak saya masih kecil, nggak kerasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada anak kita yang sepantar dia, mungkin apa senang, apa susah, apa ada yang ngasih siapa yang nanti kasih duit ke dalam kita begitu. Makanya kalau kita membelai anak yatim, mengusap kepala anak yatim dengan kasih sayang, renungkan diri kita yang mati, yang meninggal. Seandainya kalau saya meninggal ya ini anak saya dua masih umur, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun. Ya Allah, bagaimana ya? Masya Allah, ini bagus. Makanya kenapa orang yang sedekah anak yatim bisa dilipat gandakan? Itu Rasulullah kapan? Di sini kata Rasulullah, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka di sini nanti bersamaku di surga. Seperti ini. Rasulullah ngomong gitu. Seperti ini. Jadi seperti 2 jari dekatnya. Makanya jangan terlalu masa bodoh dengan anak yatim gitu. Yatim itu sampai di mana? Yatim itu sampai belum balik, yang harus benar-benar kita kasih sayangnya. Kalau dia udah balik mah, tapi emang kebutuhan dia masih sekolah, masih segala macam, masih banyak keperluan, boleh disatuin. Tapi lebih afdol bener mah anak yatim yang masih kecil dan belum balik. Gitu, yang lebih afdol pahalanya. Tapi yang walaupun dia udah balik, tapi kalau dia masih belajar, masih apa itu mah toleransi buat kita. Tuh mah menurut keterangan mah di sini bahwa anak yatim itu sampai kapan? Sampai balik. Ada juga ngomong, wah anak yatim itu sampai dia kawin, atau nggak bisa. Hukum nggak bisa dirubah. Cuma karena ketoleransi, yaitu kita terhadap walaupun dia bukan anak yatim lagi, tapi dia tetap orang tuanya dan nggak ada bapaknya, tetap kita kasih nggak apa-apa. Tuh. Terus ini kebanyakan ini udah anak yatim, anaknya doang, emaknya maning nggak dikasih. Sebetulnya di lebaran anak yatim itu di bulan Muharram itu orang tuanya, ibunya pun harus dikasih. Jangan sampai ibunya itu ngerti dengan agama bahwa makan anak yatim itu nggak boleh walaupun anaknya gua. Kalau dia nggak minta dulu, itu duit anaknya dipakai beli HP, dipakai main Facebook, apalagi pakai beli pakaian di gunungan, di segala macam, jolim termasuknya. Walaupun itu anak dia, walaupun dia yang ngasih. Jadi buat untuk apa? Untuk kebutuhan si yatim itu yang bapaknya nggak ada. Ini emaknya mengasuh, buang dari situ. Kalau emang bener nggak ada, minta. Biar itu bocah ikhlas. Jangan dikuasain. Kalau kita nguasain duit anak kita, boleh nyimpen mah, disimpan maksudnya, ditaruh supaya namanya anak kecil nggak tahu, boleh. Tapi kita harus ada ijab kabul untuk meminta pada anak kita. Buat ibunya nih. Jangan sekali-kali ibunya yang ditinggal orang tuanya, anak yatim duitnya dikuasain, pakai beli ini, beli anu, boya-boya, jangan, jolim itu.
kan buat keperluan. Anaknya mah tetap makan ikan asin, anak mah tetap nggak dikasih kesenangan, nggak boleh. Jadi di sini anak yatim mah harus dipelihara yang sebenarnya. Kenapa? Bapaknya adalah kita. Jangan diramaikan cuma setahun sekali. Kalau bisa mah tiap hari, kalau mah tiap hari seminggu sekali. Kalau tiap hari mah kalau emaknya muda mau bolak balik. Assalamualaikum, emaknya masih muda. Ini saya masuk anak yatim. Pas emaknya udah nenek-nenek mah tua mau nggak ada yang datang. Salah baik kadang-kadang ya. Pas anak emaknya muda mau pada pager anak yatimnya. Iya tua mah kagak. Jangan begitu. Jadi kita harus niat karena Allah. Ada ini saudara kita, jemaah kita. Dia mah kawin, saya mah dia pernah niat. Saya kawin biarin anaknya 3 ke 4 ya, yang penting anak yatim. Allah mengabulkan permintaan itu Pak Omang. Kawin sama anak yatimnya berapa biji? 3 ya? 3. Nah, 4 tuh Masya Allah. Sama yang berkawin, 3 berarti anak kecil semua. Berkah itu. Cuma kita sebagai bapaknya, kita harus hati-hatian ngerawat anak yatim itu. Satu, kita jangan sampai pada anak yatim itu galak, walaupun anak yatim itu biasanya ngeselkan karena itu ujian. Biasanya anak yatim itu jarang yang bager, jarang yang ini ingkar wadah. Kadang badal, kadang apa udah supaya bapak yang ngurusin kita, yang ngurusin ini biar kesel gitu. Sebab apa? Itu ujian dari Allah. Kuat enggak lo kau ini ngurusin anak yatim gitu. Makanya sebagai bapaknya, misalkan kita kawin dengan seorang ibu yang mempunyai anak yatim, contohnya seperti zaman kita, hati-hati tuh duitnya, ya harus benar-benar ijab kabul. Kita jangan sembarangan makan, ya. Undang-undang dengan anak yang lebih banyak, ayo ini gabres kerjangan. Kalau bisa mah ijab kabul dulu, biar ridho sama ridho, karena itu bukan hak kita, itu hak anak yatim. Jangan sampai nanti kita di akhirat nggak kerasa makan harta anak yatim yang tidak sah, yang tidak jelas gitu. Makanya di sini barang siapa yang mengusap kepala anak yatim benar-benar karena Allah, rasa sayang karena Allah, maka Allah akan memberinya pada tiap 1 lembar rambut. Besok nih itu yang diusap oleh tangannya yaitu beberapa hasanat. Yang dikatakan beberapa hasanat berarti banyak. 1 lembar rambut. Ada lagi bagaimana Ustaz kalau bocahnya botak gitu ya. Ada kan bocah yatim botak ya. Ya itu dihitung pori-porinya. Yang penting kepalanya. Usapnya bukan karena ngusap doang gitu. Minimal kebacanya subhanallah alhamdulillah wala akbar. Ada juga doanya. Jangan lupa doang-doanya ada tuh. Minimal seperti itu usapnya. Terus renungin sambil ngusap, pegang-pegang itu jadi kelepak, jangan jadi kelepak. Kesel om cari hati ini cuma mati biar usap kelepak, jangan ya. Jadi begitu, usap dengan karena Allah kasih sayang, renungin kepada diri kita gampang supaya kita rasa kasih sayang mah. Iya ya Allah, seandainya ini ya orang nasib begini, mudah-mudahan anak gue jangan sampai nasib ya. Kalau gue mati, kalau saya mati ya Allah cabutlah umur saya. Kalau anak saya udah berkawin semua, kalau bisa minta, ya kan? Kalau bisa ya Allah, kita balik merenung nih. Seandainya saya meninggal, jangan anak saya masih kecil ya Allah. Takut dia ada yang sengsara, ada yang disia-sia. Anak yatim banyak banget ada juga yang emang kelihatan orang dia punya orang bapak asuhnya ada, sering ngasih duit. Kesiannya mah nggak ada yang perhatikan. Jajannya, sekolahnya banyak masih di kampung-kampung, masih banyak di desa-desa yang terkecil mah masih banyak. Di sini mah di kota udah alhamdulillah banyak yang ngasuh ya. Tapi di mana-mana masih banyak anak yatim sengsara, ada yang jualan dari kecil udah umur 10 tahun udah mulai mikro udah apa karena bapaknya nggak ada. Tuh banyak yang sengsara. Tapi di sini alhamdulillah dan kita di Karang kalau ingin hidup kita berkah tambahin anak. Itu anak ente 3 sampai dari atau bagaimana cara nambahnya? Yaitu kita programkan kalau usaha kita lancar, programkan anak siapa nih yang Karang duluannya masih kecil. Gitu, programkan anak siapa nih yang bapaknya meninggal yang masih kecil. Masih SD dah misalnya gitu. Udah program gitu, tanya biayanya buku sebulan berapa duit atau bayarnya berapa duit. Kalau kita emang usaha kita lancar.
Supaya apa? Tidak akan jatuh miskin, malah bertambah terus. Karena Allah, kalau yang penting kita ridho, Allah lebih ridho lagi, gitu ya. Jadi kalau kita ingin bertambah anak, jangan kawin lagi, nyari orang yang ditinggalkan laki yang meninggal. Kalau Nabi emang, kalau Rasulullah, kalau ngawinin perempuan emang yang muda, bukan dia mah. Ya tapi yang tua, dia mah tua semua. Rasulullah bukan yang tua. Makanya ada yang jahat dari selain agama kita, orang kafir, orang Islam ngatain nabinya ngatain tuang kawin cabol gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal Rasulullah mah mengawininya karena anak yatimnya, mengawini juga karena dia belum beragama supaya dia masuk Islam, supaya gimana gitu. Dia mengawini juga bukannya muda, demplon, cakep, bukannya bohai, bukan. Dia mah yang tua dari dia, dari beliau, dari Rasul itu. Ini mah kagak, pasal bapaknya meninggal emang dari dendek ya, alhamdulillah mati juga dia, emang dari dendek gitu. Ya, anak yatim alasannya apa? Ini kesian saya mandi melihat anak situ. Kenapa? Yang udah lama saya mikirin situ aja. Anak situ kan yatim, sekarang saya mau bantuin masuk dah. Ya, kalau mau situ saya tikahin. Bini nggak tahu, pas ketahui dicekek akhirnya gitu. Jangan, kalau kita mau kawin lagi, rasa udah mampu ngomong dulu sama bini. Kalau belum kuat ngomong ya jemput dulu. Nanti pas udah jadi baru ngomong. Ya itu udah jadi mau cekek lah ya gitu. Kalau niat mau ngarusin anak yatim, balik ngawinin emaknya, ya kan? Itu kita harus mapan dulu. Mapan usaha kita, mapan segala galanya, baru kita niatnya karena Allah dulu dah, gitu, jangan karena nafsu. Gitu ya. Di sini banyak sekali tentang pasal anak yatim. Bahwasanya pada bulan ini besok tanggal 10, yaitu kita menggembirakan, minimal sekali lagi kita menggembirakan keluarga, anak dan istri kita. Kalau kita memang uang kita pas-pasan. Kalau memang nggak ada juga, yang minimal ngejatuh nasi bungkus. Karena ada yang 10.000. Kalau bisa mau buat anak yatim jangan kita jangan urusan dua, ya udah dua biji. Mampunya mendua misalnya nih hari itu tuh, ya boleh dua. Kalau nggak mampu dua juga, nggak satu juga nggak mampu, dua juga nggak mampu, ya udah anak kita dah. Ajak ada tuh, yang seperti Pak Indah yang kecil. Ntar habis johor atau ntar jam 9, 10 atau habis johor kita jalan-jalan yuk ke Pilabong. Itu paling tuh bocah tuh paling bawa dia mau saya gocap mah habis gocap mah itu cuma makan apa tuh bocah gitu kan, supaya apa? Supaya dia juga gembira, ada bapaknya. Jangan sampai anak yatim pada gembira hari itu, anak kita pada sedih, pengen jajan gak kan nggak ada duitnya. Makanya mulai dari sekarang yang punya anak kecil ya siap-siap dah ya, minimal kita bawa jalan-jalan ke Pilabong atau kemana dah, naik itu kita naik odong-odong jadi gembiraan gitu. Jadi jangan sampai kita nih udah nggak punya, ngediam wae, udah nggak punya, anak kita masih pada kecil, melihat temennya pada ngedong duit, dong segala macem, dapat ini, akhirnya begitu tadi katanya, enakan lo ya, jadi anak yatim, gue mau punya bapak gue susah wae, kata gitu, dan mati bapak gue dah, itu, jangan sampai seperti itu ya, minimal kita mengembirakan anak kita yang masih kecil, gitu. Kalau yang perawan enggak, udah gede mah pada ngerti udah, tapi kecil banget begitu bocah. Coba ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan keluarga saya, hubungnya buat para jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ini dalam penyampaian saya kurang jelas ya, karena lama ngebet-ngebet, orang tadi saya nggak sempat ngebet-ngebet, masih panjang sebetulnya, masih ketemu lagi nanti, masih ketemu lagi tentang bab-bab anak yatim, karena ini momennya pas di bulan ini. Bulan ini kata guru saya kemarin saya ngaji, minimal kita banyakin istighfar. Bulan-bulan ini nih banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, tambahin selawat. Jadi bulan ini dilipat gandakan nih ibadah kita, ucapan kita, kebaikan kita semua. Apapun yang kita ucapkan, jangan sambil duduk sholat doang, 2 hari ngapain udah astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita lagi duduk santai balik ngerokok, jangan menghayal kemana-mana, ingatlah kepada mati minimal.
Iya ya, karena gue bisa duduk, bisa ngerokok ini. Kalau gue mati hari ini ntar bisa ngerokok. Gitu. Kenapa? Kenapa kita suruh mengingat mati kata Rasulullah? Supaya kita ini jangan sampai terlena dengan urusan dunia. Mikirin ya bagaimana ini besok ya. Dan bayar ini lagi, bayar ini lagi, duit gak punya. Ayo tuh ruak di dunia, urusan dunia. Udah, kalau kita banyak urusan, ingetin mati udah. Mudah-mudahan, ya Allah, saya punya urusan, biar kebayar, saya punya utang. Misalnya saya punya urusan lagi sulit, ya Allah mudahkanlah ya, ingat pada mati. Ya udah. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut memikirkan tentang urusan dunia. Ya udah, mari menghayal udah ingat mati. Yang nama kawin lagi dia. Gitu kadang menghayal, bari diam. Makanya ingetin mati Makanya sekali-kali bangun jam 1 malam atau jam 2 atau kayak pada dia nongkrong di depan kata dia. Sepi ada jangkrik doang. Kerik. Nah itu nanti dalam kubur sepi, lebih sepi daripada itu. Enggak ada cahaya bisa. Kalau di dunia masih sepi-sepinya ada listrik. Tapi di dalam kubur, ingetin di dalam kubur supaya apa nih? Supaya hidayah kita sampai terus ingin takut pada mati. Terus ingat anak yatim, ingat mati. Ingat anak yatim, ingat mati. Supaya apa? Supaya kita ini merenungi supaya kasih sayang kepada anak yatim gitu. Jadi kalau kita jangan terlalu ingat hidup baik. Kalau orang yang selalu ingat hidup baik selama-lamanya biasanya pelit, biasanya punya duit ini taruh, punya duit ini simpan buat apa? Nanti masa depan. Ngapain masa depan mati? Kayak teman saya kemarin. Nih cincin masih ada tuh. Bisa dikasih cincin. Deh, ente punya hobi cincin juga. Ya hobi. Ente punya mau? Kita kasih nanti buat tunangan. Udah lama waktu kasih sama dia. Masa malah kita nanya yang kita udah meninggal, nggak sakit nggak apa. Tuh. Jadi jangan terlalu kita angan-angan di dunia ini terus untuk masa depan buat anak kita jadi anu jangan, karena udah ketentuan Allah setiap anak yang dilahirkan udah ada rezekinya. Cuma kalau buat sekolah mah boleh kerja pintar supaya apa, kali aja ada miliknya. Kadang-kadang ada yang S1, S2, S3, S4 kah? S5 gitu kan. Iya mau ya kerjanya nggak ada yang ini kan, banyak kan contohnya sekarang ada yang lulusan ini kerjanya begini nggak nyambung, sekarang udah nggak nyambung. Makanya hati-hati sekarang nyekolahkan anak minimal ada agamanya dari SD, kalau bisa mas sanawiyah ada agamanya. Kalau takut yang anak kita kurang agamanya, baca Qurannya belum bisa, fikihnya nggak tahu, hukum-hukum tentang sholat, lulus sekolah SMA naik SMA nggak belajar lagi, ngaji udahan, akhirnya yang rugi kita. Seruginya kita nih semua pemimpin nih gara-gara anak. Kalau kita kurang keras dari sekarang, siap-siap lo digotong digotong anaknya dijebluskan ke dalam neraka. Tega amat anak, ya tega nanti Pak. Tahu di akhirat Pak tega udah nggak ada yang siap bisa. Jangankan anak nih, emak nih itu dalam cerita, dalam keterangan saya baca di sini. Itu emak nginjek anak bayinya, saking bapaknya, saking dia nginjek tanah ini, lantai ini panas, nggak tahan. Akhirnya anaknya pakai tak-takan, udah nggak bisa. Nanti anak kita begitu, mau dijebluskan ke neraka, akhirnya dia nuntut, no bapak saya nggak pernah bilangin saya sholat, bapak saya nggak pernah ngajikan saya, bapak saya nggak pernah nyuruh saya belajar agama. Ya udah. Digusur kita digeret teman ini, kalau dipikul mah digusur. Embung saya nggak mau saya mah, ya kan kagak mau, ya Allah biarin bapak saya dia yang tukang apa ini gitu, boleh nunjuk sama kita berkesal gitu. Kita misalnya kita boleh ngaji nih, misalnya nih lagi cerita dia biar takut ini mah, kita lah boleh ngaji di pahlanya kan gede nih. Seandainya Diki ini pulang dari sini meninggal, itu surga jaminannya. Tuh. Jangan, kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena di rumah ini yang niat ngaji, pulang meninggal bersih masih. Syuhada berjuangan benar, fisabilillah berjuangan dalam agama. Orang yang menuntut ilmu meninggal, kan surga dia. Ternyata setelah dia udah nikmati di kubur santai pas ada alam akhirat. Ada mijan, ada di padang mahsyar.
Pas lah dia lagi enak banget tengkok, udah di surga, udah enakan masuk, ketemu anaknya, ngakuin, takut itu. Kalau kita nggak merasa mendidik anak di dunia, kita ngeliat anak kita takut ngakuin. Tuh, orang tua nanti di akhirat akan takut pada anaknya agak ngakuin. Takut apa? Karena itu bayangan diperlihatkan di neraka, panas ya, api baru galak, apinya bernyamber-nyamber. Itu semuanya juga nggak ada yang tega, semuanya juga emak sama anaknya udah nggak masa bodoh sama Allah, udah masih madu masing-masing dirinya. Itu makanya kita nih kalau kita sayang sama anak nih, ingetin, sejahat-jahatnya orang tua adalah orang tua yang nggak pernah ngajarin anaknya untuk sholat. Sejahat-jahat yang paling apa sih, yang paling penjahat gitu, sejahat-jahatnya orang tua yang paling jahat yaitu dia nggak pernah memerintahkan kejam sama anaknya suruh sholat. Selebot kan, disuruh selebot di sini dalam keterangannya. Apabila anak kita umur 7 tahun dulu suruh mulain sholat, apalagi udah balik. Kalau udah balik, anak perempuan lahir, anak laki udah mulai balik. Satu waktu kita lalai nyuruh dia sholat, dia apa nggak sholat, itu nanti simpenan dosa kita dituntut sama Allah satu waktu juga. Nah makanya sekarang ini yang punya anak dari sekarang udah didik anak kita, jangan tergiur sama lu kalau sekolah madrasah mantar jadi apa lu. Iya kata dia, anak saya madrasah semua Fajul madrasah Hanawiyah, terserah dia soal milihnya, yang penting udah dasar. Jangan masuk Hanawiyah, apa itu mas Hanawiyah mah nggak level kita mah, anak ada yang gitu udah akhirnya udah ngikutin masuk sono masuk sini, sekolah umum agamanya nggak ada ya kan, terus bergaul hancur. Lihatin dasar sekarang pengajian udah kurang, pengajian anak-anak paling ngajarin ngaji bacaan Al-Quran doang. Banyak orang yang mengerti Al-Quran tapi tidak mengerti hukum. Banyak baca Quran mah pinter tapi banyak yang melanggar. Banyak orang yang terbaca Quran nggak sholat, banyak. Ayo diajikan dua tuh anak, nggak diajarin masalah hukum tentang fikih, tentang ini nggak diajarin, bodoh amat, nggak semayang nggak apa-apa sekali mah nggak bisa. Kalau udah balik anak kita ngaji sekali, kita harus galak, apalagi subuh. Itu makanya sejahat-jahatnya paling jahatnya orang tua yang nggak pernah ngomelin anaknya untuk sholat. Orang tua yang nggak pernah ngomelin anaknya memakai jilbab kudungan. Kalau ada perempuan, ayo. Maka di sini saya lihat baca kemarin dibaca di dalam kitab Darussunain, satu lembar rambut wanita yang terlihat oleh lelaki lain bukan muhrimnya, maka itu menjadikan ular bedudak yang nyocrokin kepalanya, ular yang berbisa ngegolak kepalanya dengan satu lembar. Sedangkan rambut wanita berapa lembar? Ih serem, udah jangan cerita ntar pada takut akhirnya. Itu mah dong ini udah jangan ngaji depan lah, kalau gitu mah gitu. Akhirnya udah kan laki ya depan lah ngaji begitu apa hati saya, emang saya udah doyan. Gua mah lagi ngebilangin kali nanti kalau udah hidayah kan lu jadi takut bahwa kalau perempuan membuka aurat rambutnya di hadapan laki-laki bukan muhrimnya, itu satu lembar rambut Allah jadikan ini ular yang berbisa. Satu lembar rambut di dalam neraka itu dijadikan kawat ini nih, kawat itu dipayang marong, tahu nggak tuh yang kuang las yang marong itu dijadikan kawat yang marong di dalam neraka. Ih serem ya, hati-hati. Yang ini malah bukan ini bukan aku tahu itu bukan ini mah nanti kita pelan-pelan. Yang bininya belum bisa pakai karena apa, itu menjamin semua ibadah kita. Bilangin pelan-pelan ya. Coba jangan bergalak-galak, ntar ngaji berhenti lagi. Jauh pada ngaji dah, mau dia apa tuh begitu? Jangan, karena ini mah hukum mah nggak bisa dirubah, tetap ini ada. Kalau nggak percaya besok ini masih ada Muharram, saya buka nih tentang di sini ada, biar berketahuan kali. Kalau saya ngomong benar, saya tuh dibongkar rambut kelihatan doang, masuk neraka jadi bulan-bulan, itu kan yang kayak mana kurang banyak emang kan? Ngeri kan, jadi udah menang ngaji, udah ngaji ngaji begitu, ngapain ini? Jadi saya jadi takut nih. Takutnya makanya kegurungan gitu ya. Makanya hati-hati
terhadap keluarga. Di situ jelas ya. Jadi jangan sampai kita nih sama-sama keluarga masuk neraka bareng-bareng. Makanya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dah, cukup sekian, jam 9:10. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bukan ngajarin, bukan ngeguruin. Ini mah lagi saya nasihatin diri saya, nasihatin keluarga saya. Jangan sampai berani meninggalkan sholat, berani memakai kuduhan di luar, membuka kepalanya di anak perempuan, membuka kepalanya di luar. Supaya apa? Saya bukan lagi ngajarin bapak-bapak, ini mengingatkan diri saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, ada hikmahnya, bahwa ilmu agama itu penting disampaikan karena kita sama-sama nanti akan berangkat pulang ke dalam akhirat. Kalau nggak percaya baru nanti ingat, benar juga ya kata kemarin gua ngaji, kata Syairi gitu rasanya, benar-benar juga kata dia, ini gua jadi tuntut ini gara-gara bini gua mau bilangin. Nah baru ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia ya Allah, saya mau beribadah, itu baru nyesel dah. Nyesel mah nanti semua aja orang juga nyesel mah adalah belakangan. Yang nyesel duluan mah siapa? Itu orang nutut kambing di jeblung, nyesel duluan gitu. Penyesalan semuanya adanya belakangan. Tapi ada juga nyesel duluan nuntun kambing. Ya, pas di depan kita dijeblung sama kambing. Nyesel duluan gitu. Ya, makanya kata guru saya kemarin, kita harus punya 3 ras. Yang pertama, bini masak ada berasnya. Ya. Yang kedua, keluarga kita pada waras. Saya ngaji baru gitu. Yang kedua, manusia bisa bahagia karena punya 3 ras. Yang pertama, bini masak ada banyak berasnya, ada berasnya. Yang kedua, bocah anak bini pada waras. Yang ketiga, saya jadi tertawa, barang kita kalau pakai selalu keras, itu jadi bahagia tuh dia. Saya jadi tawa dia. Jadi itu bukan dari kitabnya, itu mah guyonan, itu temuah itu ya begitu ya. Jadi tawa semua gitu. Jadi 3 ras yang kita punya, kita harus bahagia. Beras banyak, bini nggak waras mah enak, ya kan? Bini waras, beras nggak ada, masak sedih lagi wae. Beras ada, bini waras, pas kita begitu nggak keras, ya. Yalah. Makanya 3 ras harus kita kuasain, ya gitu ya. Iya, ini mah terakhir juga jangan ngantuk, ya begitu guru saya gimana gitu, supaya jangan ngantuk kata dia. Ini harus ini, saya belum dapat lagi kata dia gitu. Ya saya sampaikan lagi ini. Jadi kalau kita beras banyak, dibini waras, barang nggak keras juga kita nggak nikmat katanya, ngambang gitu. Barang keras baik, mau masak nggak ada berasnya, pusing lagi lah diomelin bini kita. Nah gitu deh ya, ya itu gitu. Makanya iya, ya coba dah kita renungin, itu benar 3 ras itu benar-benar beras banyak, bocah pada kagak waras, pada sakit semua bini. Ya nggak jadi nasi, nggak dimasak, ya kan? Beras kagak punya, bocah mau waras sehat semua, mau ada nggak ada beras ya? Udah nggak enak lagi, wah ini udah beras banyak, bini pada waras, anak beras, mau dipakai barang nggak keras. Ya, udah dah katanya. Ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Yaitu wallahu a'lam bishawab, dan saya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.